Di sebuah lingkungan kampus, banyak mahasiswa tinggal di kos-kosan yang jaraknya cukup jauh dari kantin. Pada pagi hari, sebagian mahasiswa sering terlambat sarapan karena harus segera masuk kelas. Pada malam hari, banyak mahasiswa malas keluar untuk membeli makanan karena lelah setelah kuliah atau tugas. Situasi tersebut terlihat sederhana tetapi menyimpan peluang usaha. Seorang mahasiswa bernama Dini melihat bahwa banyak temannya membutuhkan layanan makanan yang cepat dan mudah dipesan. Ia berpikir untuk membuat layanan pesan antar makanan rumahan untuk mahasiswa kos. Awalnya Dini hanya membantu beberapa teman dekat dengan menu sederhana seperti nasi ayam dan mie goreng. Pesanan dilakukan melalui WhatsApp dan pembayaran bisa tunai atau transfer. Pengantaran dilakukan pada jam tertentu dan dalam beberapa minggu pesanan mulai bertambah. Namun ketika usaha berkembang, Dini menghadapi beberapa pertanyaan penting tentang bisnisnya. Pertanyaan seperti menu apa yang paling dibutuhkan dan bagaimana menjaga biaya tetap rendah muncul. Dini juga mempertimbangkan siapa target utamanya dan berapa harga yang sesuai bagi mahasiswa. Ia bertanya apakah harus memasak sendiri, kerjasama dengan warung, atau menggunakan sistem pre-order. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bagian dari masalah pokok ekonomi yang harus dihadapi pelaku usaha. Kemampuan menjawabnya menentukan arah usaha, target pasar, strategi produksi, dan potensi keberhasilan bisnis. Kisah Dini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dapat menjadi sumber ide dan inovasi bagi entrepreneur muda. Di balik keterbatasan, selalu ada kemungkinan menciptakan solusi bernilai bagi orang lain. Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan menjalankan aktivitas secara layak. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan contoh kebutuhan dasar manusia. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki manusia untuk memperoleh kenyamanan, kepuasan, status, gaya hidup, atau pengalaman tertentu. Misalnya, seseorang tidak hanya membutuhkan pakaian, tetapi menginginkan pakaian dengan merek tertentu. Seseorang tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi menginginkan makanan dengan rasa, kemasan, dan suasana tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, kebutuhan dan keinginan menjadi dasar munculnya permintaan terhadap barang dan jasa. Pelaku usaha yang mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan lebih mudah menciptakan produk yang relevan dengan pasar. Bagi entrepreneur muda, memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan sangat penting. Produk yang hanya mengikuti keinginan sesaat mungkin mudah viral, tetapi belum tentu bertahan lama. Sebaliknya, produk yang mampu menjawab kebutuhan nyata biasanya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, apalagi jika dikemas dengan cara yang menarik dan sesuai dengan gaya hidup konsumen. Contohnya, mahasiswa membutuhkan makanan yang mengenyangkan dan terjangkau. Namun, mereka juga menginginkan makanan yang enak, cepat disajikan, mudah dipesan, bersih, dan menarik untuk dibagikan di media sosial. Entrepreneur muda yang peka dapat menggabungkan kebutuhan dan keinginan tersebut menjadi peluang usaha kuliner yang lebih kuat. Dalam dunia bisnis, memahami kebutuhan dan keinginan juga membantu entrepreneur menentukan nilai produk. Produk tidak cukup hanya ada. Produk harus memiliki alasan mengapa konsumen mau memilihnya. Alasan itu bisa berupa harga yang sesuai, kualitas yang baik, pelayanan yang cepat, merek yang menarik, kemudahan akses, atau pengalaman yang... Dalam ekonomi, kebutuhan dan keinginan manusia dipenuhi melalui barang dan jasa. Barang adalah benda berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, pakaian, buku, laptop, meja, kursi, kendaraan, dan alat produksi. Jasa adalah layanan atau aktivitas tidak berwujud yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya jasa transportasi, desain grafis, pendidikan, konsultasi, fotografi, pengiriman, keuangan, dan pemasaran digital. Di dunia usaha masa kini, batas antara barang dan jasa seringkali saling melengkapi. Sebuah kedai kopi tidak hanya menjual minuman sebagai barang, tetapi juga pengalaman dan suasana. Marketplace tidak hanya mempertemukan barang dengan pembeli, tetapi juga menyediakan layanan pembayaran, pengiriman, promosi, dan layanan pelanggan. Bagi entrepreneur muda, memahami barang dan jasa membantu menentukan bentuk usaha yang akan dijalankan.
Apakah usaha tersebut menjual produk fisik, layanan, pengalaman, akses digital, atau kombinasi dari semuanya? Masalah pokok ekonomi muncul karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, masyarakat harus menentukan pilihan. Pilihan itulah yang melahirkan 3 pertanyaan utama dalam ekonomi. Pertama, apa yang harus diproduksi? Kedua, bagaimana barang dan jasa diproduksi? Ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Ketiga pertanyaan ini berlaku dalam berbagai skala. Pada tingkat rumah tangga, seseorang harus memilih barang apa yang akan dibeli dengan pendapatan terbatas. Pada tingkat usaha, entrepreneur memilih produk apa yang akan dijual. Dia juga memutuskan bagaimana cara memproduksinya. Dan siapa target konsumennya harus ditentukan. Pada tingkat negara, pemerintah menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Bagi entrepreneur muda, memahami masalah pokok ekonomi sangat penting. Setiap usaha lahir dari keputusan untuk menjawab kebutuhan tertentu. Usaha tanpa jawaban yang jelas pada ketiga pertanyaan akan sulit bertahan. Produk bisa saja menarik tetapi gagal karena tidak sesuai kebutuhan pasar. Proses produksi bisa berjalan tetapi biaya terlalu tinggi. Promosi bisa ramai tetapi tidak mengenai target konsumen yang tepat. Pertanyaan pertama dalam masalah pokok ekonomi adalah apa yang harus diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan. Dalam dunia usaha, keputusan ini sangat penting karena produk yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan pelaku usaha. Entrepreneur muda seringkali memulai bisnis karena melihat tren. Misalnya, ketika minuman boba populer, banyak orang ikut membuka usaha boba. Ketika thrift fashion digemari, banyak anak muda mencoba menjual pakaian bekas atau pakaian pre-loved. Ketika makanan pedas viral, banyak usaha kuliner menawarkan menu serupa. Mengikuti tren tidak selalu salah. Namun, entrepreneur muda perlu bertanya lebih dalam apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan. Apakah pasarnya masih cukup besar? Apakah produk tersebut memiliki keunikan? Apakah usaha mampu bertahan ketika tren mulai menurun? Menentukan apa yang diproduksi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan konsumen dan kemampuan sumber daya. Juga pertimbangkan peluang pasar dan nilai yang ingin ditawarkan. Produk yang baik bukan hanya produk yang disukai pemilik usaha, tetapi produk yang memiliki konsumen jelas dan memberikan manfaat nyata. Sebagai contoh, mahasiswa yang ingin membuka usaha makanan perlu mempertimbangkan kebutuhan target konsumen. Apakah target membutuhkan makanan murah, sehat, cepat saji, premium, atau cocok untuk acara tertentu? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan jenis produk, harga, kemasan, dan strategi promosi. Bagi entrepreneur muda, keputusan tentang produk sebaiknya dimulai dari pengamatan sederhana. Apa yang sering dikeluhkan konsumen? Produk apa yang sulit ditemukan? Layanan apa yang belum tersedia? Kebiasaan apa yang berubah? Dari pertanyaan seperti itu, ide produk dapat muncul lebih kuat karena berangkat dari kebutuhan nyata. Pertanyaan kedua adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan cara, proses, teknologi, tenaga kerja, bahan baku, dan metode produksi. Dalam usaha kecil, keputusan tentang cara produksi seringkali menentukan biaya, kualitas, dan kecepatan layanan. Misalnya, usaha makanan dapat memilih memasak sendiri, mempekerjakan orang lain, bekerja sama dengan dapur bersama, atau menggunakan sistem pre-order. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika memasak sendiri, biaya tenaga kerja mungkin lebih rendah, tetapi waktu pemilik usaha akan tersita. Jika mempekerjakan orang lain, produksi dapat lebih cepat, tetapi biaya meningkat. Jika menggunakan sistem pre-order, risiko produk tidak terjual dapat dikurangi, tetapi konsumen harus menunggu. Jika menyediakan stok banyak, konsumen bisa langsung membeli, tetapi risiko sisa produk juga lebih besar. Dalam era digital, cara produksi dan distribusi juga berubah. Banyak entrepreneur muda tidak lagi membutuhkan toko fisik pada tahap awal. Mereka dapat memulai dari rumah, memasarkan produk melalui media sosial, menerima pesanan melalui aplikasi pesan, menggunakan jasa pengiriman, dan menerima pembayaran digital. Teknologi membuat proses produksi, pemasaran, dan distribusi menjadi lebih fleksibel. Namun, teknologi bukan satu-satunya jawaban. Entrepreneur muda tetap harus memperhatikan kualitas produk, efisiensi biaya, konsistensi layanan, dan kemampuan memenuhi janji kepada konsumen. Cara produksi yang baik adalah cara yang mampu menghasilkan produk bernilai dengan biaya yang masuk akal dan kualitas yang dapat dipercaya.
Dalam konteks UMKM, cara produksi seringkali menjadi tantangan utama. Banyak usaha kecil memiliki produk yang disukai konsumen tetapi kesulitan menjaga konsistensi kualitas ketika permintaan meningkat. Karena itu, entrepreneur muda perlu memikirkan sistem sejak awal meskipun usahanya masih kecil. Sistem sederhana seperti pencatatan pesanan, standar resep, jadwal produksi, daftar pemasok, dan evaluasi kualitas dapat membantu usaha lebih siap berkembang. Pertanyaan ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan target konsumen. Tidak semua produk cocok untuk semua orang. Karena itu, entrepreneur muda harus memahami siapa calon konsumennya. Kesalahan umum adalah menganggap semua orang sebagai target pasar. Produk yang ditujukan untuk semua orang seringkali menjadi tidak jelas. Harga, desain, bahasa promosi, kemasan, lokasi penjualan, dan pelayanan akan lebih tepat jika pelaku usaha mengetahui siapa konsumen utamanya. Misalnya, produk makanan sehat untuk mahasiswa harus berbeda dengan makanan sehat untuk pekerja kantor. Mahasiswa mungkin lebih sensitif terhadap harga dan menyukai kemasan praktis. Pekerja kantor mungkin lebih memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kemudahan pengantaran. Produk yang dalam teori ekonomi, masalah pokok muncul karena adanya kelangkaan sumber daya. Ketika sumber daya terbatas, masyarakat harus menentukan alokasi sumber daya tersebut. Tiga pertanyaan utama adalah apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Pertanyaan itu menjadi dasar untuk memahami cara kerja perekonomian. Pemikiran ekonomi klasik dan modern sama-sama menempatkan pilihan sebagai inti kegiatan ekonomi. Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah selalu menghadapi keterbatasan. Keputusan ekonomi harus mempertimbangkan prioritas, efisiensi, dan dampak terhadap kesejahteraan. Dalam konteks kewirausahaan, masalah ekonomi adalah ruang munculnya peluang. Entrepreneur mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengorganisasi sumber daya. Mereka menciptakan nilai melalui barang atau jasa baru. Schumpeter menempatkan entrepreneur sebagai inovator yang mendorong perubahan ekonomi. Inovasi muncul lewat kombinasi baru produk, metode produksi, pasar, dan cara menjalankan bisnis. Drucker melihat kewirausahaan sebagai praktik yang dapat dipelajari, bukan sekadar bakat bawaan. Entrepreneur perlu kepekaan membaca perubahan, disiplin mengelola sumber daya, dan fokus pada nilai pelanggan. Pandangan Renald Kasali menekankan perubahan cepat sebagai sumber masalah dan peluang. Perubahan teknologi, perilaku konsumen, distribusi, dan persaingan menuntut solusi baru. Entrepreneur muda harus melihat perubahan sebagai tanda pasar bergerak, bukan sekadar ancaman. Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi terkait nilai sosial, regulasi, budaya, komunitas, dan kebijakan pemerintah. Kegiatan usaha harus mempertimbangkan efisiensi, keberlanjutan, etika, dan manfaat sosial. Pembahasan masalah pokok ekonomi bukan hanya teori, tetapi fondasi untuk menciptakan peluang usaha bernilai.